Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi rabbil atiyah. Salatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi labin bukusi satiyah amma ba'd. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada arda sahabat beliau sekalian, para guru-guru kami, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam rukun al-khutbah, terlebih dahulu sedikit mau'izah atau tausiah yang kita angkat judul pada hari ini, dunia tempat investasi. Mudah-mudahan menjadi manfaat hendaknya. Setiap investasi pasti kita mengharapkan untung, kita mengharapkan hasil. Bagaimana Rasulullah menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan tempat mazra'ah, tempat bercocok tanam, tempat investasi untuk negeri akhirat. Hari ini kita bercocok tanam, hari ini kita berinvestasi, nanti buahnya nanti kita petik. Tahu bahwa Allah tengah pilih dapat boh. Dunia darul amal wala jazaa'a fi. Dunianya tempat tak beramal, hana balasan, hana boh dalam dunia. Wal akhiratu narul jaza', akhirat tempat pembalasan, wala amala fi. Tak ada laman lagi di akhirat. Ngala ada dalam semayang hana liwat dek kabih. Kemudian kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang disebut Rasulullah mazra'ah. Sebenarnya kalimat mazra'ah ini adalah bercocok tanam duniawi, pula padi, pula tumat, pula campli, yang mazra'ah. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya mazra'ah akhirat dengan mazra'ah dunia? Kalaulah hari ini kita ke sawah atau kita menanam cabai, ketika orang bertanya kepu dengku nu pula padi, pasti dijawab ingin hasil. Kepu dengku nu pula campli, pasti jawabannya hasil. Buahnya yang diharapkan adalah yaitu biji padinya, bukan batang padinya, bukan batang cabainya. Orang berdagang juga kepu nu mekat dengku, jawabannya pasti berlentung.
berniaga. Kepu nak kerjakan tu perlu gaji, perlu hasil. Jadi semuanya hasil. Maka setiap apapun yang kita lakukan adalah di ujung-ujungnya adalah hasil. Kita hari ini berada di masjid ini, harapannya juga hasil, pahala balasan Allah. Ini semuanya hasil. Sehingga perlu kita melihat apa hubungannya dengan mazra'ah dunia dan mazra'ah ukhrawi. Yang sehingga mazra'ah duniawi ini, mazra'ah kita itu dapat mengambil hasil yang mungkin yang sangat kita harapkanlah, yang semewah-mewahnya, sebanyak-banyaknya. Tak jauh belang samahnya nak masjid guna padi mensertuh punca ni. Tak pula campli seranti guna mensertuh ton ni. Kan gitu. Masih hasil yang banyak. Maka kalaulah ingin kita bermazra'ah duniawi ini, tu bisa kita mendapatkan hasil yang mewah. Ini setidaknya ada 4 faktor yang perlu diperhatikan, sehingga insyaAllah kita akan bisa meraih hasil yang banyak sesuai dengan target. Ya. Yang pertama, kalau kita mazra'ah duniawi, yang pertama sekali yang kita lihat adalah tanahnya. Jadi nggak mungkin kita menanam tanaman di tanah-tanah yang gersang, tanah tandus tanpa sumber air. Pasti kita mencari tanah-tanah yang subur, yang di dalamnya tidak ada penyakit, tanah yang sesuai dengan tanaman yang mau kita tanam. Menyata pula campli pakai ban tanah, tak pula padi pakai ban tanah, tak pula jagung pakai ban tanah, pat hidup tanahnya. Ya. Tak mungkin kita menanam padi di tanah yang tandus, yang kering, tidak ada air. Itu tak mungkin akan tumbuh. Ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan, tanah. Setelah kita lihat tanahnya subur atau tidak, kemudian kita lihat penyakit tanah ini tidak steril, tidak mengkupu tanah getak temai dalam penyakit hama dalam tanahnya macam-macam. Tak pula tanaman juga akan menghancurkan tanaman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu cara mengolahnya, mulai daripada mengolah tanah sampai kita bisa memetik buahnya. Tanam cabai ada ilmu khusus untuk menanam cabai. Tak tanam jagung juga ada ilmu khusus. Tanam sawit dan sebagainya, semuanya ada ilmu. Kenatai kedajak langgli laju nyancah huteng prak pru laju culo laju nacepli lautnya na puarangan. Orangnya dah pula tengah tajak ikai tomble nali tapi tau naik tomble ka mati. Pasti harus kita lakukan adalah sesuai dengan tanaman tersebut. Ini kedisiplinan ilmu dalam kita bermazra'ah ini sangat perlu, ya, supaya kita bisa dapat meraih hasil yang banyak. Kadang-kadang kita pula cabai sampai 1 hektar, hasilnya hanya 100 kilo. Orang lain hanya 1 ranti, dapat hasilnya sampai 5-10 ton. Kenapa? Karena kita menanam cabai itu bukan dengan berdasarkan ilmu, bukan sesuai dengan
yang dihajatkan oleh sapi tersebut. Orang yang hanya dia menanam hanya satu ranti, tapi hasilnya karena dia kelola tanah sampai merawatnya semuanya dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, disemprot gebuh pupuk dan sebagainya. Sekian umu campli nyo pupuk ji, sekian umu nyo pupuk ji. Oh, teh campli kai mu boh nyo semprot dan sebagainya. Ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus membuat safety, pagar. Tanah yang kita miliki tanah subur dan steril daripada segala penyakit-penyakit tanah. Kemudian kita menanam mazra'ah tersebut sesuai dengan ilmu bermazra'ah. Kemudian yang ketiga kita buat pagar. Kupuluhu had tanaman, luhu had jagung, hana pagi juga akan dihantam oleh berbagai binatang-binatang yang memang itu makanan dia. Maka buat pagar. Kemudian faktor yang keempat adalah yang perlu diberikan adalah pengawasan. Bila dah pagar-pagar, dia dah pula ini kakinan ni. Kira-kira kaji apa dia jenguk seperti itu. Tak ada pengawasannya. Tajak kabih pajuh li kebu, kabih pajuh li lemau. Kaita mong kameng pagarnya sudah bocor. Ini mazra'ah duniawi. Ini ada hubungannya. Begitu pula halnya dengan mazra'ah ukhrawi. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tanahnya, iman, hati. Nyo hatinya, nyo tempat mazra'ah. Tempat kita bercocok tanam salat, puasa, zakat, haji, sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya, semuanya hati. Ini iman yang kuat. Puntan ila iman. Awaluddin ma'rifat Allah. Iman kita kepada Allah. Iman kepada semua yang diwajibkan kita untuk beriman dengannya. Dan betul-betul kita ma'rifah. Iman yang qawi. Kemudian yang kedua, takhalli dan tahalli. Bersihkan hati daripada penyakit-penyakit tanah. Bersteril dan masukkan semua kebajikan-kebajikan ke dalamnya. Tak jauh ulang meno payah tarawat elai, payah cah dan leung elai, bandung pinah dan leung elai bandung. Pinah penyakit-penyakit tanah yang pinah bandung. Tanah bersubur dan bersteril. Iman yang kuat dan hati yang steril, hati yang bersih, qalbun salim. Menyahana-hana pupula. Tak pula semayang angah, tak pula haji angah, tak pula puin, tak pula angah untuk habis. Hati mau akan tumbuh. Ini hal yang pertama. Maka coba kita lihat dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasulullah, yang pertama sekali adalah iman dan akhlak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Budak dari Tuhan nilai yang menciptakan kita. Kiban tak semayang lagi kita nyo hana tadori abid dan ma'bud. Pasti kita harus mengenal Allah. Amantu billahi ma qala Allah, amantu bi rasul ma qala rasul. Iman nilai berkuat. Kerja jamun kalau nak kampung, nak rumah tengah maghrib nya ke apa itu pun 50 je ke 70 lah.
Ngelang mo yaju sekolah tadi, ngelang mo yaju Pak Min. Yang apa lai rumah. Geputuri Tuhan ni lai. Geputuri Nabi lai. Sampai kepada rukun iman yang 6. Karenanya landasan. Kalaulah kita buat sebuah bangunan, yang penting kokoh adalah pondasinya. Anapu hebat ada pegawai waktu kedih, punya pondasi ambruk, runtuh mandum. Maka pondasi yang harus kuat. Maka amal-amal kita yang supaya kita bisa memetik hasilnya ketika kita kembali pada Allah. Ini dulu, perbaiki iman dulu, bersihkan hati. Takhalli angkuli razilatin. Bersihkan daripada tiap-tiap yang kotor, steril hati. Kemudian baru tingkat tahalli, baru masukkan kebaikan ke dalamnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Makanya ini ada hubungannya dengan mazra'ah duniawi. Ilmu, cara mengelola tanaman tersebut, cara tanam, cara kelola tanah, cara kita menanam tanaman. Ini semua tanaman-tanaman ukhrawi yang kita tanam adalah ada ilmu-ilmu khusus. Hari ini kita salat Jumat. Bagaimana cara kita menanam mazra'ah Jumat pada hari ini, mulai A sampai Z. Berapa syarat-syarat Jumat, mendirikan Jumat, orang yang wajib Jumat, orang yang mendirikan iqamah, pedang Jumat, ngenjak Jumat, beda hukum. Nah yang wajib jak, hana wajib pedang. Nah yang wajib pedang, hana pukun, wajib pedang, wajib jak, otomatis. Nah ahli Jumat, nah kon ahli Jumat. Siapa yang ahli Jumat, siapa yang bukan, itu harus punya ilmu. Begitu pula dalam pelaksanaan sampai salam, harus ada ilmu. Salat 5 waktu, kita harus ada ilmu dengan salat 5 waktu. Bagaimana caranya kita menanam salat supaya salat itu bisa kita petik hasilnya. Puasa juga harus punya ilmu puasa, zakat punya ilmu zakat, haji punya ilmu haji, umrah punya ilmu umrah. Kau datangkan apa yang belum tiket pesawat, juga dihijau, tidak. Bukan itu sebenarnya. Itu bahagian daripada syarat untuk wajib. Tapi yang hakikatnya adalah bukan uang. Tapi manasikul haji wal umrah. Sehingga haji kita haji sahih sah dan haji yang mabrur. Ini semuanya harus kita lakukan dengan ilmu pengetahuan. Kerja kadang-kadang tak jauh haji, tak jauh umrah, kadang-kadang urang sayang di toh udih. Muraba-raba nak depu-puput. Kenapa? Karena dia hanya punya uang, dia orang kaya. Dia mampu dalam hal finansial. Tapi dalam hal ilmu dia buta. Orang salat, banyak orang salat, tapi sangat sedikit orang yang melakukan salat adalah dengan ilmu pengetahuan. Ini persoalan ibadah, bukan persoalan main-main. Ibadah ta'abbud, abdun, hamba. Bagaimana sesungguhnya kita memperhambakan diri kepada Allah? Apabila seseorang dia melakukan salat dengan tidak tanpa dengan ilmu pengetahuan, wa in asaba, sekalipun yang dia lakukan itu benar, mardudun la tuqbalu, gerama mukada. Padahal kita mayang pah dari takbir, pah bacaan cukup fasih, kemudian dumpu pah. Tapi yang pah-pahnya hanya kita pah ikannya, karena tidak ada ilmu pengetahuan, sah atau tidak enggak tahu dia. Betul rukuk seperti ini atau tidak, betul berdiri seperti ini atau tidak. Dia tidak tahu. Maka dalam
Bahasa Arab dikatakan dengan ittifaqi, kebetulan betul. Lagi tanya jak urang hadu parmo, bak dawi-wi dan jurung jempuk merumpok. Kebetulan betul. Kita tidak tahu jalan ke mana ke rumahnya. Tapi bak putar-putar apa rumahnya. Begitu pula halnya kita salat. Haji juga seperti itu, zakat seperti itu juga, semuanya seperti itu. Jadi salah satu syaratnya bahwa kita meyakini dengan ilmu pengetahuan bahwa yang kita lakukan itu adalah sahih dan tidak secara syar'i. Masalah diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Ilmu pengetahuan. May ya'mal bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Apalagi orang melakukan salat memang tidak benar. Ada yang dia lakukan benar dia lakukan, tapi bukan dengan karena ilmu pengetahuan, tapi kebetulan roh. Yang kedua, dia salah melakukan, memang dia tidak ada ilmu pengetahuan, tidak tahu salah. Bahkan yang cukup parah lo enggak betul, kau pegang mata hang peti, nyok lagi yang betul. Ini jadi masalah. Sama seperti kita bercocok tanam, kita tidak ada ilmu bercocok tanam. Kemudian yang ketiga, sesudah kita lakukan ibadah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan dan tanaman yang kita tanam itu sesuai dengan tanamannya. Salat adalah ilmu salat, puasa dengan sesuai dengan ilmu puasa, zakat sesuai dengan ilmu zakat, haji, umrah dan sebagainya. Ini sudah sah. Maka yang ketiga adalah ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ikhlas karena Allah kita melakukan sesuatu. Itulah pagar. Buat pagar supaya tidak masuk hama ke dalamnya, tidak masuknya ujub, tidak masuknya takabur, tidak masuknya riya, tamak dan sebagainya. Dan semua penyakit-penyakit batiniyah itu tidak akan masuk. Buat pagar ikhlas, mukhlisina lahuddin. Salat kita karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Saya pergi ke masjid melakukan salat jamaah karena itulah panggilan dan itulah perintah Tuhan. Salat jamaah fardu kifayah. Bahkan sebahagian ulama menyatakan bahwa fardu ain. Dan juga ada yang orang menyatakan bahwa sunnatun muakkadah, sunat muakkadah. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Karena panggilan perintah Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Ikhlas, mukhlisina lahu. Tiga, yang keempat, pengawasan. Artinya jangan sekali-kali kita rusakkan amal itu dengan kejahatan. Baik tak berhubung pagi, jaga, rawat daripada berbagai macam hama-hama yang menyerang tanaman-tanaman yang sudah kita tanam, sedemikian rupa. Semprot menyena memang benih-benih hama yang sudah mengancam tanaman kita. Artinya kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, jangan sekali-kali kita hancurkan dengan kejahatan. Baik kejahatan itu kejahatan zahiriyah, khawas, dan juga kejahatan-kejahatan yang batiniyah. Titun kuang surau jin, leku jin. Kita sudah berbuat baik, lama sekali kita sudah berbuat baik, dan banyak sekali kita sudah berbuat baik. Tapi sekali kita berbuat kejahatan, maka semua kebaikan-kebaikan itu hancur. Kita sudah puluhan tahun kita benar, tak pernah bohong. Tapi satu kali kita bohong sama orang, seumur hidup orang tak akan percaya. Kita sudah menyumbang ke masjid sudah puluhan juta, tapi hanya sekali kita minnah dan umun dua bagai kopi begah,
semuanya hancur. Itulah keburukan Syekh Barsisa. Dia berbuat taat pada Allah. Ada riwayat sampai 500 tahun dia dekat sekali dengan Allah, tapi hanya dengan 3 dosa yang ia lakukan, pada akhirnya dia mati dalam keadaan mati kufur. Jadi maka oleh kerana demikian, mari betul-betul kita menjaga kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, harus betul-betul kita jaga. Kita mampu membikin rumah, hai dah pergi raya, dah pergi mau bud, tapi sangat sedikit orang yang mampu merawat rumahnya. Banyak orang yang mampu berbuat kebaikan, banyak sekali dia buat kebaikan, tapi sangat sedikit orang yang mampu menjaga kebaikan itu. Kita masuk ke masjid tadi, dari niat kita i'tikaf, kita berzikir kepada Allah, kita salat 2 rakaat tahiyat masjid, kita sunat rawatib, mendengar mau'izah, sampai kita salat Jumat, kita berdoa, dan bahkan kita berselawat kepada Rasulullah. Luar biasa pahalanya. Tapi di luar sana nanti kita hanya mengunjing 1 orang saja, dengan 1 kalimat saja, semua kebaikan-kebaikan yang kita raih di dalam masjid semuanya sirna dan kita serahkan kepada orang yang kita gunjing. Sedikit hanya harta yang kita kumpul adalah terdiri daripada harta yang haram. Ini juga akan mempengaruhi terhadap kebaikan yang kita lakukan dan mempengaruhi harta-harta kita yang halal. Maka hati-hatilah dengan kejahatan. Baik sampai kita menyesal dengan hendak tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala kita cukup jaya amal dia. Kita banyak bersedekah, kita tidak pernah absen melakukan salat jamaah di masjid, kita membantu orang, banyak sekali orang yang kita bantu. Semua perintah-perintah Allah kita kerjakan. Tapi ketika kita masuk ke dalam alam barzah, pada waktu itu kita sudah berhajat kepada hasil yang selama ini kita kerjakan. Ternyata 1 pun amal yang tidak mengikuti kita. Tak semayang behana li, tak puasa behana li, tak haji behana. Taput dan hoka ya Allah. Betapa sedihnya kita, menyesal yang luar biasa. Orang yang tidak berbuat, ya lebih-lebih lagi menyesal. Yang orang yang berbuat, tapi amal yang dia lakukan tidak ada besertanya, tidak setia dengannya, dia hanya di dunia. Maka inilah yang sangat susah kita, bagaimana kita membedakan amal akhirat dan amal dunia. Karena amal akhirat juga itu ada amal dunia, dan tidak ada amal dunia kecuali itu akhirat. Maka berpandai-pandailah kita dalam memilah, dan kita rawat dan kita jaga dengan sesungguhnya, dengan sekuat tenaga seluruh amal yang kita lakukan. Kalaulah kita tidak mampu menjaga amal yang sudah banyak kita lakukan, maka lakukan hanya sedikit amal, tapi kita sanggup untuk menjaganya. Nyo ko menyo musrukah dari udah nyo hai ku jaga roh ku pegah. Tapi nyo kutil lah jalan masjid dari bayanya hana tinggal ku. Juk dari bay mendang. Tinggalkan yang 1 juta. Kecuali hanya niat kita untuk memberikan motivasi terhadap orang lain untuk bersedekah. Ini ada nilai-nilai lain yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena demikian, kita hanya hidup sementara, hanya hidup di dunia ini adalah hanya relatif singkat. Tapi bekal yang hari ini kita tumpu-tumpu adalah untuk masa yang akan datang, yang cukup panjang, yang tidak pernah habis. Dan kapan masanya, itulah alam baqa. Kenapa kita membuangkan waktu kita, mengeras keringat siang malam kita untuk bekerja, untuk kita hanya menumpuk-numpuk untuk hanya masa 70 tahun.
Kenapa tidak kita menumpuk-numpuk dan kita investasi pada dunia ini untuk kita ambil hasilnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi manfaat untuknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما في الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.